إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah ikhwani azanillahu iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan amal-amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, yang itu merupakan bekal ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa kita kepada Allah Ta'ala tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan ilmu. Dan takwa itu sendiri adalah merupakan bekal kita menuju akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu padanya, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu adalah dengan ketakwaan, dan ketakwaan itu modalnya adalah dengan ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus mempelajari ilmu syar'i, terus istiqomah di dalam jalan menuntut ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ikhwani azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sifatus Shalah karya Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizallahu taala, yang mana pada kesempatan yang lalu kita baru membaca tentang muqaddimah yang beliau sampaikan tentang pentingnya kekhusyuan dalam salat, ya. Dan sudah kita sampaikan beberapa poin-poin penting untuk bisa menggapai kekhusyuan di dalam salat. Dan kita juga sampaikan beberapa keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, pada kesempatan kita pagi hari ini kita masuk pada halaman yang ke-19, masuk pada penjelasan rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram, di mana ini merupakan rukun yang menjadi pembuka salat, ya, menjadi pembuka salat kita. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat itu adalah bersuci, yaitu berwudu, ya. Kemudian tahrimuha, pembukanya, yaitu yang dimaksud dengan tahrimuha adalah pembuka salat tersebut ini adalah takbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya, yang menjadi penutup dari salat tersebut adalah at-taslim, yaitu ucapan salam. Maka para ulama ketika menjelaskan tentang definisi salat, maka mereka menjelaskan dia adalah ibadah yang terdiri atas perbuatan badan dan ucapan lisan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena takbir ini merupakan rukun yang pertama dan salam merupakan rukun yang terakhir. Tapi ikhwani azanillah wa iyyakum, seperti biasa kita meminta kepada salah seorang ikhwah untuk membacakan kalimat-kalimat yang ada di buku kita ini. Kepada Akh Pri Kurniawan yang sudah
siap untuk membaca, saya persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihrami. Sigatut takbiri. Idza مثل المصلي بين يدي ربه جل وعلا قال الله أكبر ورفع يديه مع هذا التكبير كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد وغيره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه التكبيرة. Di sini bacanya فقال له. Baik. Ini bacanya al-musi ya, bukan al-masi, tapi al-musi. Ini isim fa'il dari asa'a yusi'u musi'un, al-musi'u ya. Jadi namanya di dhammah. Nah. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه التكبيرة. Afwan, sekali lagi. فقال له. Afwan ya. Jadi al-musi karena dia kedudukannya sebagai yang diperintah, berarti dia maf'ulun bih kan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a. Jadi dibaca al-musi'a ya, bukan musi'u. Nah. النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بهذه التكبيرة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ فعل أمر. فأسبغ نعم. فأسبغ الوضوء ثم استقبل بزر. Ya. ثم استقبل القبلة فكبر. وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم. نعم يكفيك إن شاء الله. طيب إخواني أعزني الله وإياكم. Di sini beliau menyampaikan tentang sighatut takbir. Sighah takbir yaitu bacaan takbir. Bacaannya itu seperti apa? Sighahnya yaitu apa ya? Sighah kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Yaitu bentuk ucapannya itu seperti apa? Nah, lafadznya seperti apa? Nah, maka beliau mengatakan idza mathala al-musalli baina yaday rabbih. Apabila seorang musalli, seorang yang salat itu Masalah ini kalau kita lihat kamus bisa bermakna hadir, hadara ya. Apabila seorang musalli, orang yang salat itu hadir di hadapan Rabbnya, itu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk salat, qala maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram ya, itu adalah ucapan Allahu Akbar yang diucapkan di awal salat, itu namanya takbiratul ihram ya. Sedangkan ucapan Allahu Akbar yang di dalam salat selain yang pertama ini, maka dia disebut takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal yaitu takbir untuk perpindahan dari satu gerakan atau satu rukun kepada rukun yang lain. Nah, jadi sama-sama ucapannya Allahu Akbar tapi istilahnya berbeda. Ulama fikih ya memberikan istilah yang berbeda. Yang pertama disebut takbiratul ihram dan yang lain disebut takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dan hukumnya pun berbeda. Hukumnya pun berbeda. Adapun takbiratul ihram nanti akan diterangkan sebagaimana tadi dibaca di akhir tadi diterangkan hiya ruknun min arkanis shalah. Takbiratul ihram ini dia merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Adapun yang takbiratul intiqal maka itu hukumnya berbeda. Dia bukan rukun salat. Nah, wa raf'a yadayhi ma'a hadha takbiri. Dan dia orang yang salat tersebut mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini. Mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini. Tentang mengangkat tangan ini
nanti akan ada pembahasan tersendiri setelah pembahasan niat dalam buku kita ini, ya. Tetapi saya nyampaikan sedikit saja, ini maksudnya ringkasannya saja, bahwa yang mengangkat kedua tangan ini hukumnya tidak sama dengan takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan di sini hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi bukan termasuk rukun. Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi jangan keliru, ya. Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbarnya. Adapun mengangkat kedua tangan, maka itu adalah mustahab ataupun sunnah, ya. Dan bagaimana cara mengangkat kedua tangan, itu nanti kita baca saja ini pada pembahasan setelah niat insyaallah taala. Ya, kita tunda tentang masalah ini. Kama thabata dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah sabit, ya, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abi Humaidin, dalam hadisnya Abu Humaid, wa ghairihi, dan yang lainnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Kita bisa lihat di catatan kakinya, akhrajul Bukhari an Ibnu Umar. Nah, benar, ya. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Wa an Abi Humaid as-Sa'idi annahu qala ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, yakni sejajar dengan kedua pundaknya, idza iftataha as-salata, ketika beliau memulai atau membuka salatnya. Ini dalam riwayat Bukhari nomor 735 dan 828. Dan dari Abu Humaid As-Sa'idi beliau berkata, ini ra'aituhu, aku melihat beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, ketika beliau bertakbir, ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi, maka beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi ketika mengangkat tangan, yang sesuai dengan sunnah adalah apa? Sejajar dengan kedua pundaknya, atau agak angkat sedikit sejajar dengan telinganya, karena memang ada hadis lain yang menunjukkan hal tersebut, ya. Adapun yang banyak dilakukan oleh teman-teman atau ikhwan ataupun siapa saja yang dia mengangkat kedua tangan hanya sampai pada depan dada saja, itu sering saya lihat, gitu kan. Maka itu suatu perbuatan yang tidak ada keterangannya. Ini maksudnya merupakan kekeliruan, yaitu mengangkat takbir tapi hanya sebatas dada saja, ya kan, sebatas dada kemudian bersedekap. Ini tidak sesuai dengan tuntunan dari hadis. Nah, itu tentang mengangkat kedua tangan. Kemudian tentang rukunnya takbir ini disebutkan oleh Syekh di sini, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a fi salatihi bihadhi takbirati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-musi'a fi salatihi, orang yang salah di dalam salatnya, untuk melakukan takbir ini. Nabi SAW memerintahkan dia untuk melakukan takbir ini. Jadi ikhwani azanillahu wa yakum, hadis yang berkisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang salah dalam salatnya ini, yaitu yang ceritanya ada orang yang datang ke masjid kemudian dia salat, ya, kemudian salat dengan cepat, gitu kan, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW membalas salamnya, kemudian mengatakan, kembali kamu salat lagi, kamu belum salat, sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak bisa melakukan salat kecuali ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan tata cara salat yang benar. Nah, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai patokan, ya, untuk menunjukkan kepada kita tentang mana saja perbuatan-perbuatan salat yang menjadi rukun, di dalam salat. Jadi di antara patokan yang dijadikan para ulama untuk menunjukkan mana saja yang menjadi rukun salat adalah hadis al-musi fi salatihi, hadis tentang orang yang keliru di dalam salatnya, ya. Karena di sini Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada dia
tentang tata cara sholat yang sah, karena sebelumnya dia melaksanakan sholat yang tidak sah, melakukan sholat kemudian Nabi SAW mengatakan balik lagi kamu sholat sana, ulangi lagi, gitu kan. Taib. Faqala lahu, maka beliau bersabda kepada orang tersebut, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, idza qumta ila sholat, kamu berdiri untuk sholat, kalau kamu mau sholat maksudnya demikian, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Ini dalam kalimat ini asbigh, ini adalah fi'il amr ya, dari asbagha yusbighu, asbigh, menyempurnakan. Fi'il amr seperti kita tahu dia adalah disukun ya, disukun ya ketika dia tidak bersambung dengan dhamir dhamir fa'il, maka dia disukun, tanda jazm dia mabni ala tanda jazmnya, mabni ala tanda jazmnya. Ini menurut pendapat yang banyak dipegang oleh para ahli nahwu. Fi'il amr adalah mabni ala tanda jazmnya, di atas tanda jazmnya, yaitu di sini tanda sukun, maka asbigh. Nah, sukun ketika bertemu dengan alif lam yang dia juga sukun karena alifnya kan enggak berharokat, lamnya bersukun ya, maka sukun ketemu sukun, iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun, enggak bisa kita baca kecuali kita enggak bisa kita membacanya kecuali dengan kita mengharokati salah satunya. Maka ketika bertemu dua sukun seperti ini ya, fi'il amrnya ini kita harokati, yaitu dengan harokat kasrah. Fa'asbigh, ini kita baca fa'asbighil wudu'a, fa'asbighil wudu'a ya, kalau kita mau nyambung. Tapi kalau kita mau berhenti fa'asbigh al wudu'a, tetapi kurang enak di dalam mendengarnya ya, kurang luas ya kan. Maka kita baca fa'asbighil wudu'a, ini di kasrah karena untuk menyambung antara dua sukun yang bertemu. Bukan fi'il amr itu berharokat sukun akhirnya, berharokat kasrah akhirnya, bukan, tetapi karena harokat kasrah itu dimunculkan untuk menyambung dua sukun. Nah, jadi kita baca fa'asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata. Ini juga sama, thumma istaqbil al-qiblata. Maka kita baca thumma istaqbilil qiblata ya. Baik, maka sempurnakanlah wudu dan menghadaplah ke kiblat, menghadaplah ke kiblat. Menyempurnakan wudu dan menghadap kiblat ini merupakan syarat dalam salat. Sudah kita lalui pembahasan tentang syarat-syarat dalam salat. Fakabbir, lalu kemudian bertakbirlah. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan fakabbir, kemudian kamu bertakbirlah. Ini untuk memulai salat. Wa hadhihi takbiratu hiya takbiratul ihrami, dan takbir ini adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka salat. Yang dikatakan ihram dari kata ahrama yuhrimu, yaitu mengharamkan. Ya, kita bisa memahami bahwasanya ketika kita salat diharamkan untuk melakukan banyak perkara yang bukan merupakan bagian dari salat, ya kan? Kita enggak boleh berbicara dengan sesama teman kita yang ada di sebelah kita dan seterusnya. Maka disebut takbiratul ihram. Dengan mulainya takbir tersebut kita diharamkan banyak perkara yang tidak boleh dilakukan ketika salat, maka disebut takbiratul ihram. Adapun dalam hadis yang tadi saya sebutkan wa tahliluha taslim, yakni salam menjadi penghalalnya, ini setelah ucapan salam itu, maka yang tadinya haram di dalam salat setelah salam boleh dilakukan, seperti berbicara dengan sebelah kita ya, dan seterusnya. Wa hiya ruknun min arkanis salati 'inda jumhuri ahli ilmi, dan dia merupakan rukun di antara rukun-rukun salat ya, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Di sini merupakan isyarat bahwasanya tentang apakah takbiratul ihram rukun ataukah tidak, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi ini termasuk rukun yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, silakan dilanjutkan setelahnya. Wa dhahaba al-Hanifiyyah ila annaha syaratun min syuruti as-salati wa laysat ruknan. Wal farqu baina al-qawlayn anna asy-syuruta takunu kharijun mahiyat as-salat. Kharija. Nah.
أن الشروط تكون خارج ماهية الصلاة. ماهيتي يعني مضاف إليه dia. أن الشروط تكون خارج ماهية الصلاة والأركان داخلها والأركان داخلها. فإذا قلنا إن تكبيرة الإحرام شرط قلنا إنها خارج الصلاة. وإذا قلنا إنها ركن صارت داخل الصلاة. Nah, baik. Jadi beliau mengatakan tadi inda jumhuri ahli ilmi, maka dia merupakan isyarat untuk adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan demikian beliau pun menerangkan setelahnya bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya adalah antara madhab Hanafiyah dengan madhab jumhur, ya. Beliau mengatakan wa dhahabal Hanafiyatu. Hanafiyah ini nunnya di fathah, ya. Tadi kayaknya saya mendengar nunnya di kasrah, itu bukan di kasrah tapi di fathah, Hanafiyah, ya. Adapun imamnya adalah Abu Hanifah, benar dia di kasrah Abu Hanifah, tetapi penisbatan madhabnya ini adalah Hanafiyah dengan di fathah nunnya, ya. Kalau Hanifiyah dengan ada ya-nya setelah nun, apa itu? Kita ingat Al-Hanifiyah adalah millatu Ibrahim, ya. Agamanya Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah, gitu kan. Baik, jadi ini adalah Hanafiyah. Dhahab al-Hanafiyatu ila annaha syartun min syurutis salati. Madhab Hanafiyah, ya, madhab pengikutnya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwasanya takbiratul ihram adalah syarat di antara syarat-syarat salat, walaysat ruknan, dan dia bukan rukun. Walaupun keduanya sama, ya, sama dalam artian kalau tidak dilakukan maka salatnya tidak sah, ya. Kalau hal itu tidak dilakukan maka salatnya tidak sah. Sebagaimana kita tahu syarat itu merupakan salah satu penentu keabsahan satu amalan, ya kan. Nah, rukun pun juga demikian. Tapi nanti ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Wal farqu bainal qaulaini. Perbedaan antara keduanya, antara kedua perkataan tersebut, kedua pendapat ini, anna syuruta takunu kharija mahiyatis salati. Bahwasanya syarat-syarat itu adalah di luar mahiyatis salat, di luar apa istilahnya? Zat salatnya itu sendiri. Di luar dari zat salatnya itu sendiri. Ya, seperti halnya wudu, ya kan, istiqbal qiblah, maka itu di luar dari perbuatan salat itu sendiri. Nah, wal arkanu dakhilaha, sedangkan rukun-rukun salat atau rukun-rukun secara umum adalah dakhilas salat. Dia adalah bagian dari salat itu sendiri, ya, merupakan bagian dari perbuatan salat. Seperti misalnya ucapan di dalam salat, perbuatan di dalam salat, ya, yang menjadi rukun, maka dia dikatakan rukun karena dia merupakan bagian dari salat itu sendiri. Fa idza qulna inna takbiratal ihrami syartun, kalau kita mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah syarat, qulna, maka kita katakan innaha kharijas shalah, maka takbiratul ihram itu berarti di luar bagian dari salat, di luar dari bagian salat. Wa idza qulna innaha ruknun, kalau kita mengatakan itu adalah rukun, sarat dakhilas shalah, maka dia menjadi bagian dari di dalam salat itu sendiri, ya, bagian dari salat itu sendiri. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Walaysa ma'na hadha anna al-Hanafiyyah yujizun bi dhammil ya. Yujizun bi dhammil ya, dengan dhammah ya-nya, yujizun. Nah, وليس معنى هذا أن الحنفية يجيزون لمن يريد الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام في بيته ويأتي المسجد ويأتي يعني عطاف
ataf kepada ayyukabbira, maka wa ya'tiya al-masjida fayusalliya. Wa ya'tiya al-masjida fayusalliya kama huwa al-halu fi man yatawadda'u fi baytihi thumma yakhruju ila al-masjid. Laysa al-muradu dhalika li'annahum yaquluna innaha syartun muqarinun. Innaha syartun muqarinun li awwali juz'in min as-salati biduni fasilin. Nah, baik. Tadi diterangkan perbedaan antara rukun dengan syarat. Bahwasanya rukun itu bagian dari sesuatu, ya, bagian dari sesuatu amalan. Sedangkan syarat adalah di luar dari amalan tersebut, di luar dari bagian amalan tersebut, ya. Walaupun keduanya sama-sama memberikan pengaruh, yaitu keberadaannya itu menentukan keabsahan salat dan ketiadaannya menjadikan ketidaksahan salat tersebut atau amalan tersebut. Nah, tapi di sini harus kita pahami bahwasanya syarat yang dimaksud oleh Hanafiyah tentang takbiratul ihram ini tidak seperti halnya wudu, yang itu di luar salat, dalam artian dia syarat yang boleh dilakukan jauh sebelum salat. Ya, namanya di luar salat berarti boleh dilakukan di luar salat, ini boleh dilakukan jauh sebelum salat. Ternyata tidak demikian. Maka beliau menjelaskan di sini, walaysa ma'na hadza, makna hal ini bukanlah annal hanafiyyata yujizuna liman yuridu salata ayyukabbira takbiratal ihrami fi baitihi. Hal ini makna tidak berarti, kita artikan gitu saja ya, hal ini tidak berarti bahwasanya Hanafiyah membolehkan bagi orang yang ingin salat untuk bertakbir takbiratul ihram di rumahnya, gitu. Jadi mentang-mentang ini dikatakan syarat di luar salat, maka kalau gitu takbirnya di rumah aja, ya, kemudian kita salatnya di masjid, kan di luar salat, kan ini kan syarat, gitu kan. Ternyata bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Hanafiyah. Baik. Bukan maksudnya adalah orang itu boleh bertakbir takbiratul ihram di rumahnya, wa ya'tiyal masjidah, kemudian mendatangi masjid, fa yusalliya, kemudian dia salat di masjid. Ada jarak yang sangat jauh antara ada waktu yang sangat jauh, ya, jarak waktu maksudnya antara apa? Takbiratul ihram dengan salatnya tersebut. Tidak demikian. Kama huwal halu fi man yatawaddau fi baitihi, sebagaimana itu adalah keadaannya orang yang berwudu di rumahnya, tsumma yakhruju ilal masjidi, kemudian dia keluar menuju masjid. Maksudnya sebagaimana wudu itu merupakan syarat yang dia boleh dilakukan di rumah, ya kan, kemudian datang ke masjid, salatnya di masjid, apakah demikian juga tentang takbiratul ihram yang dia merupakan syarat boleh dilakukan di rumah kemudian datang ke masjid? Laisal muradu dzalik, yang dimaksud bukanlah seperti itu, ya. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan innaha syartun muqarinun li awwali juz'in minas salati biduni fasilin. Karena mereka mengatakan innaha, bahwasanya takbiratul ihram ini adalah syartun muqarinun, syarat yang mengiringi li awwali juz'in, bagian yang pertama, minas salati, dari salat, biduni fasilin, tanpa ada pemisah. Masya Allah. Jadi meskipun Hanafiyah mengatakan itu syarat, tetapi hakikatnya sama dengan apa? Jumhur, yaitu harus dilakukan, artinya apa? Di awal salat persis, gitu lah. Harus dilakukan di awal salat persis, tidak boleh diberi jarak antara takbiratul ihram dengan salat yang dilakukan. Sehingga hampir-hampir mirip, ya, dengan pendapat jumhur. Walaupun nanti karena ini ada perbedaan antara rukun dengan syarat, maka ada ini apa namanya, buah perbedaan yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat antara rukun dengan antara pendapat yang mengatakan takbiratul ihram sebagai rukun dan takbiratul ihram sebagai syarat, sebagaimana yang akan diterangkan pada paragraf selanjutnya, ya. Baik, silakan diterangkan dulu, dibaca dulu. Nah, wa samaratu hadzal khilafi tadhharu fi masaila minha al-awwalu
hamilu najasatin wa wada'aha ma'a nihayati takbiri fasalatuhu sahihatun 'inda al-Hanafiyyati wa batilatun 'inda al-jumhuri li'annahu hamlun najasati hamala fi'il madhi hamala najasata 'inda al-Hanafiyyati kharij as-salati wa hamalaha 'inda al-jumhuri dakhil as-salati wa hadha mutasawwarun wa qad yakunu ya terus di tangan tangan biyadil insani syai'un wa yakunu 'aliman binajasatihi aw yatabayyana lahu dhalika lahiqan thumma ma'a nihayati at-takbiri yad'uhu. Nah, barakallahu fiik. Baik. Jadi kata beliau wa thamratu hadzal khilafi tawharu fi masaila. Buah dari perselisihan pendapat ini nampak dalam permasalahan berikut. Jadi meskipun tadi secara zahirnya yakni pendapat Hanafiyah dengan pendapat jumhur itu sama ya, yakni takbiratul ihram harus dilakukan di awal salat persis gitu kan. Tetapi karena Hanafiyah memandangnya sebagai syarat, kemudian jumhur memandangnya sebagai rukun, ternyata ada juga buah dari perselisihan pendapat ini dalam hal fikih-fikih yang diterangkan oleh beliau di sini. Ya. Minha diantaranya adalah pertama, lau kabbara, ketika seandainya seseorang itu bertakbir, ya, takbiratul ihram, wa huwa hamilun najasatan atau wa huwa hamilun najasatin, boleh ya. Dia bertakbir dalam keadaan apa? Membawa najis. Ya, wa huwa hamilun najasatan. Kalau kita baca wa huwa hamilun najasatan, maka najasatan dia tentu saja sebagai maf'ulun bihi dari hamilun. Ya kan? Yang dia isim fa'il beramalan seperti fi'ilnya. Atau kalau kita baca hamilun najasatin, maka itu juga jelas, yaitu dia adalah apa? Mudhafun wa mudhafun ilaihi, ya kan? Seandainya dia bertakbir dalam keadaan dia membawa najis dalam dirinya, wa wada'aha ma'a nihayati takbir, kemudian dia wada'aha meletakkan, maksudnya adalah membuang najis itu bersamaan dengan akhir takbir, ya, bersama dengan akhir dari takbiratul ihram, fa salatuhu sahihatun 'indal Hanafiyyati, maka salatnya sah menurut Hanafiyah. Kenapa? Karena najis itu tidak terbawa dia ketika dia dalam salat, ya kan? Sudah dia buang bersamaan dengan takbir tadi, sedangkan takbir itu di luar salat, gitu. Bisa difahami ya ini ya, insyaallah ya. Jadi menurut Hanafiyah itu sah, ya. Ketika dia ketika takbir membawa najis, kemudian najisnya itu dia buang bersama dengan akhir takbirnya. Nah, artinya najis itu bersama dia masih di luar salat, gitu. Maka sah salatnya. Wa batilatun 'indal jumhur. Namun salatnya itu batal menurut jumhur. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu menurut jumhur adalah sudah bagian dari salat, sedangkan salat disyaratkan ini tidak membawa najis atau bersih dari najis. Ya tentu saja ini ketika apa? Ketika seseorang itu mengetahui itu najisnya ada pada dirinya, ya kan? Tapi kalau seseorang tidak mengetahuinya lalu kemudian dia membuangnya ketika dia tahu, langsung dia buang ketika dia tahu, seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika mengetahui ada najis pada sendalnya, maka itu tetap sah, ya kan? Karena tidak sahnya salat bagi orang yang membawa najis adalah ketika dia mengetahui adanya najis tersebut. Nah, li'annahu hamala an-najasata 'inda al-Hanafiyyati kharij as-salati. Karena
dia membawa najis menurut Hanafiyah adalah dalam keadaan ketika dia di luar sholat, sehingga dia mengatakan, Hanafiyah mengatakan sholatnya sah. Wa hamalaha 'indal jumhuri dakhilas shalah. Sedangkan orang tersebut membawa najis menurut jumhur yaitu di dalam sholatnya, maka sholatnya batilah. Nah, wa hadza mutasawwarun, dan ini bisa kita bayangkan, ya, bisa tergambar dalam bayangan kita. Maksudnya bisa kita bayangkan dalam kejadian yang nyata gitu loh. Mutasawwar itu maksudnya demikian, bisa kita bayangkan dalam kejadian yang nyata. Faqad yakunu biyadil insani syai'un. Terkadang ada sesuatu di tangan seseorang. Wa yakunu aliman binajasatihi, dan dia tahu tentang najisnya hal tersebut. Ya. Au yatabayyanu lahu dzalika lahiqan, atau menjadi jelas bagi dia pada waktu selanjutnya, lahiqan. Artinya dia sebelumnya tidak faham, tidak tahu tentang adanya najis tersebut, kemudian dia tahu belakangan. Summa ma'a nihayati takbiri yad'uhu, kemudian bersamaan dengan akhir takbir dia meletakkannya. Maksudnya apa? Ini gambaran dari istilahnya permasalahan fikih yang disampaikan di sini. Mungkin saja terjadi di alam nyata, gitu maksudnya. Ketika seseorang mungkin di tangannya ada najis, dia tahu tangannya ada najis, kemudian dia bertakbir, kemudian baru ingat, oh ini ada najis, ya kan? Kemudian dia letakkan atau buang bersamaan dengan akhir takbir. Nah, maka berlakulah buah dari perbedaan pendapat di kalangan jumhur dengan Hanafiyah di sini. Nah, baik. Kemudian yang kedua, silakan. Lau qalabal mutanaffilu salatahu ila fardin ma'a nihayati takbiri kanat sahihatun 'inda al-Hanafiyyati wa batilatun 'inda al-jumhuri. Nah, sahihatan dan batilatan. Kanat sahihatan. Jadi ini khabar kana. Nah, kemudian yang kedua di antara buah perselisihan pendapat antara kedua pendapat tersebut, yaitu lau qalabal mutanaffilu. Al-mutanaffil ini maknanya orang yang melakukan salat nafilah, orang yang melakukan salat sunnah. Ya, al-mutanafil, orang yang melakukan salat sunnah. Apabila orang yang melakukan salat sunnah mengubah salatnya ila fardin, kepada salat wajib, ma'a nihayati takbir, bersamaan dengan akhir takbir, kanat sahihatan 'indal Hanafiyyati, maka salatnya itu sah menurut Hanafiyah. Wa batilatan 'indal jumhur, dan salatnya batal ya menurut jumhur. Baik, tentang permasalahan ini perlu kita fahami terlebih dahulu tentang bagaimana hukum mengubah niat dalam salat, ya, sebelum kita memahami permasalahan yang beliau sampaikan di sini. Ini para ulama mengatakan bahwasanya mengubah niat salat ya, maka apabila diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, pada penjelasan ini, yaitu apabila seseorang salat dengan salat tertentu, kemudian dia beralih niatnya kepada salat tertentu yang lain, maka ini tidak sah, artinya batal salatnya, gitu kan? Itu batal salatnya. Apa yang dimaksud dengan salat tertentu ini? Salat tertentu itu adalah salat wajib atau salat sunnah yang tertentu, misalkan salat rawatib atau salat yang memiliki sebab tertentu, gitu kan? Salat duha, ya. Ini salat-salat yang muayyanah, salat yang tertentu. Maksudnya salat apa, gitu kan? Salat tahiyatul masjid misalkan. Nah, jadi salat-salat yang tertentu, bukan salat yang mutlaqah. Lawannya salat yang tertentu adalah salat yang mutlaqah. Nah, salat sunnah mutlaqah yaitu pokoknya seseorang itu salat. Saya pengen salat, udah. Ini salat apa? Ini pokoknya salat. Namanya salat yang mutlaqah. Nah, kalau salat tertentu beralih kepada salat tertentu, baik itu wajib kepada sunnah atau wajib kepada wajib yang lain, atau sunnah kepada wajib atau sunnah kepada sunnah yang lain, ya, maka ini batal salatnya. Ya, karena niat merupakan syarat sahnya salat dari awal, ya. Baik.
Kemudian kalau misalkan dari wajib atau dari salat yang tertentu kepada salat yang mutlaqah, ya, jadi salat wajib ya kita ubah menjadi salat sunnah yang tidak tertentu, salatnya sunnah mutlaqah, ya salat sunnah biasa saja, gitu kan? Atau dari salat sunnah yang tertentu seperti misalkan salat duha kepada salat sunnah yang biasa, yang tidak tertentu, ya, yang mutlaqah ini, maka itu sah. Itu sah. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengubahan niat yang tidak sah. Makanya beliau contohkan di sini orang yang salat sunnah berpindah kepada salat wajib. Pada asalnya kan nggak sah, gitu kan? Pada asalnya nggak sah. Ketika salat sudah terjadi, kemudian apa? Seseorang itu berpindah, asalnya itu salat sunnah kemudian berpindah kepada salat wajib, maka menjadi batal salatnya. Asalnya demikian. Nah, tapi ketika perpindahan itu ya bersamaan dengan takbir sampai akhir takbir, ya, maka menurut Hanafiyah itu sah. Kenapa? Karena perpindahan itu terjadi di luar salat, gitu kan? Perpindahan niat itu terjadi di luar salat. Sedangkan perpindahan niat yang menyebabkan batalnya salat adalah perpindahan niat ketika terjadi di dalam salat, gitu kan? Perpindahan niat ketika terjadi di dalam salat. Maka menurut Hanafiyah kalau perpindahan niat salat itu terjadi bersama dengan takbir sampai akhir takbir, maka itu sah, masih sah. Salatnya masih sah. Dan salatnya menjadi apa? Sesuai dengan niat yang terakhir, ya. Misalkan dia berpindah dari salat sunnah, maka berpindah dari salat sunnah kepada salat wajib, maka salat yang berlaku adalah niat yang terakhir, yaitu salat wajib. Ya, ini sah menurut Hanafiyah. Tetapi batilah menurut jumhur. Salatnya itu batal menurut jumhur. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengucapkan takbir, dia sudah apa? Sudah masuk dalam salat, sudah masuk dalam bagian salat. Dengan demikian tidak boleh berpindah niat, ya, kecuali berpindah niat dari salat yang tertentu kepada salat yang mutlaqah. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini ya tentang pembahasan yang kedua ini. Baik. Jadi ini tentang takbiratul ihram. Ya, dan nanti masih ada tambahan penjelasan yaitu berkaitan dengan apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ya, ketika takbir itu nanti akan dibahas setelah pembahasan niat. Nah, kita tambahi sedikit ya 1 atau 2 paragraf atau 3 paragraf tentang masalah talaffuz bin niat. Nah, silakan. التلفظ بالنية لا يشرع للمصلي أن يقول قبل تكبيرة الإحرام أي شيء. يقول ابن القيم ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا تلفظ بالنية البتة ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال أصلي صلاة كذا مستقبلا القبلة مستقبلا القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. Nah, lanjutkan dulu. والتلفظ بالنية موجود في كثير من بلدان المسلمين. بلدان. Ya. التلفظ بالنية موجود في كثير من بلدان المسلمين وهو بدعة لم يثبت شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين لهم بإحسان. إنما يذكر عن الإمام الشافعي ما لا يدل على هذا المراد من أن الفرق بين الصلاة والصيام كون الصلاة في أولها نطق لا يوجد في الصيام
فزعم من زعم أن هذا النطق هو الجهر بالنية. Baik, lanjutkan satu garis setelahnya, dua barisnya. والنية شرط لجميع العبادات لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا تصح عبادة فلا تصح ولا تصح فلا تصح عبادة بدون نية. Nah, baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang talaffuz bin niyat. Talaffuz bin niyat. Kenapa dibahas di sini? Karena talaffuz itu adalah mengucapkan niat, ya, melafadzkan niat. Dan tentu saja ketika mengucapkan niat itu merupakan amalan lisan, ya kan? Amalan lisan. Sehingga perlu dibahas apakah memang benar amalan lisan itu dilakukan oleh Nabi SAW ataukah tidak, dan kemudian apakah dia termasuk bagian dari salat atau tidak. Karena kita tahu bahwasanya amalan-amalan dalam salat itu, perbuatannya ataupun ucapannya itu ada dalil-dalilnya. Takbir ada dalilnya, ya kan? Kemudian istiftah ada dalilnya, kemudian apalagi Al-Fatihah ada dalilnya, dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan dalam salat ada dalilnya. Lalu kenapa sebagian orang mengucapkan niat? Ya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut? Ucapannya seperti apa? Kalau istiftah jelas ada ucapan dari Rasulullah SAW, ada dari para sahabat, ya kan? Kemudian ucapan di dalam ruku juga demikian. Maka perlu dibahas di sini. Apakah perlu kita mentalafuz, melafadzkan niat? Itu. Maka beliau mengatakan, la yushra'u lil musalli ayyaqula. Tidak disyariatkan bagi seorang yang salat untuk mengucapkan qabla takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, ayya syai'in, apapun. Tidak disyariatkan. Maksudnya tidak ada ucapan yang termasuk yang merupakan bagian dari syariat ini sebelum salat. Ya, walaupun mungkin kita boleh mengucapkan sesuatu kalimat sebelum salat karena hajat gitu ya. Karena hajat tertentu, misalkan ya ada sesuatu yang mengganggu salat, terus kemudian diucapkan kalimat tersebut untuk menghilangkan gangguan. Maka ini bukan sesuatu yang dimaksud di sini, tetapi yang dimaksud di sini adalah ucapan-ucapan yang dianggap itu sebagai bagian dari syariat. Gitu ya. Ucapan-ucapan yang dianggap sebagai bagian dari syariat seperti niat ataupun mungkin ucapan basmalah, ya kan, dan sebagainya. Maka tidak ada ucapan seperti itu, ya, yang disyariatkan sebelum takbiratul ihram. Yaqul Ibnu Qayyim mengatakan, walam yaqul syai'an qablaha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu sebelumnya, sebelum takbiratul ihram. Jadi tidak ada ucapan yang harus kita lakukan sebagai yang kita yakini sebagai syariat sebelum takbiratul ihram. Wala talaffadha bin niyati, dan beliau tidak juga melafadzkan niat albattah, sama sekali. Albattah maknanya adalah sama sekali. Beliau sama sekali tidak melafadzkan niat. Wala qala, beliau juga tidak mengatakan usolli salata kada, aku mau salat ini aku mau salat ini mustaqbilanil qiblata, dengan menghadap kiblat, 4 rakaatin, 4 rakaat, imaman atau ma'muman, sebagai imam atau sebagai makmum. Wala qala, beliau juga tidak mengatakan adaan wala qadaan, tidak mengatakan ini adalah salat ada yang dilakukan pada waktunya atau salat qadha yang dilakukan di luar waktunya. Wala fardal waqti, dan juga tidak mengatakan ini adalah salat yang di kewajiban waktu ini, atau misalkan salat al-zuhri, salat al-asri, ya, seperti yang diajarkan selama ini, yakni usolli salat al-zuhri fardhon, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun semua ulama sepakat bahwasanya niat itu merupakan syarat sahnya salat, tetapi mereka juga sepakat, perlu kita fahami, mereka juga sepakat bahwasanya niat itu mahalluha al-qalbu. Niat yang dimaksud letaknya adalah di dalam
di dalam hati. Sampai pun para ulama Syafi'iyah yang mereka memandang sunnahnya mengucapkan niat ini, ya, mereka mengatakan seandainya terjadi perbedaan antara ucapan lisannya, ucapan niatnya dengan apa yang ada dalam hati, yang menjadi patokan yang mana? Yang menjadi patokan adalah dalam hatinya. Ya, karena mereka juga sepakat bahwasanya niat itu asalnya adalah apa? Hati. Sedangkan talaful niat menurut mereka hanyalah untuk membantu apa yang di dalam hati saja. Ya. Seperti itu. Maka kita kembalikan tentang, kalau kita berbicara masalah hukum, kita kembalikan kepada asal hukum tersebut, yaitu dalilnya. Ada enggak? Kalau enggak ada, ya tidak kita lakukan. Walaupun banyak orang mengatakan itu bagus, ya kan? Mengatakan itu baik, ya, menganggap itu baik, tetapi yang baik adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika itu tidak dilakukan oleh mereka, maka kita tidak menganggap itu sesuatu yang baik tanpa adanya hal itu dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, wa talaffudhu bin niyati mawjudun fi katsirin min buldanil muslimin. Dan mengucapkan niat itu memang ada pada kebanyakan dari negeri-negeri kaum muslimin. Wa huwa bid'atun, dan itu merupakan kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama. Walaupun kita akui bahwasanya banyak para ulama fikih, ya, terutama Syafi'iyah, yang mensunahkan yaitu ucapan niat tersebut, ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya ini adalah kebid'ahan, yaitu sesuatu yang baru dalam agama. Wallahu taala alam. Lam yathbut syai'un 'anin nabi lam yathbut syai'un fihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tetap sesuatu pun tentang hal ini, tentang talafuz bin niyat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an sahabatihil kirami, tidak pula dari para sahabatnya yang mulia, wala an at-tabi'in wala an at-tabi'ina lahum bi ihsan, dan tidak pula dari para tabi'in yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Innama yudhkaru 'anil imam Syafi'i ma la yadullu ala hadzal muradi. Hanya saja telah disebutkan dari Imam Syafi'i, ya, sesuatu yang tidak menunjukkan atas maksud ini. Ini maksudnya Imam Syafi'i memiliki sebuah perkataan yang beliau menyatakan bahwasanya salat itu tidak sah kecuali dimulai dengan ucapan semisal ini, ya, kalimat yang semisal ini, ya. Min annal farqa baina as-salati was-siyam, bahwasanya perbedaan antara salat dan siam, atau kalau kita merujuk ke dalam yang beliau rujuk di sini di catatan kaki, yaitu di Al-Majmu' Syarh Muhadzab atau dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah, maka saya melihat di sana bukan siam yang disebutkan di sana, tapi haji, ya. Bahwasanya perbedaan antara salat dengan siam, atau disebutkan di sana itu haji, adalah kaunus salati fi awwaliha nutqun la yujadu fi siyam. Bahwasanya salat itu di awalnya itu adalah ucapan, dimulai dengan ucapan yang tidak ada pada ibadah siam, ya. Maksudnya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya dalam salat itu harus ada ucapan untuk memulai salat, yang tidak sah salat tersebut kecuali dengan ucapan ini, ya. Faza'ama man za'ama, maka orang yang mereka menyangka bahwasanya anna hadzal nutqa, bahwasanya ucapan yang dimaksud ini adalah wal jahru bin niyat, adalah mengeraskan niat. Dan ini sudah dikomentari oleh Imam Nawawi sendiri dan juga oleh Ibnu Taimiyah juga setelah mengomentarinya, bahwasanya ini adalah kesalahpahaman, ya. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tentang nutqun, ucapan di sini yang menjadi awal ucapan di dalam salat yang akan menentukan sah dan tidaknya salat tersebut, yang dimaksud adalah apa? Yaitu takbiratul ihram. Yaitu takbiratul ihram, di mana salat itu tidak akan terwujud kecuali dengan takbiratul ihram. Nah, jadi menjadi jelas insyaallah taala, ya, di sini tentang masalah talafuz bin niyat, maka itu tidak termasuk bagian dari salat, ya, dan juga bukan termasuk bagian dari yang disyaratkan di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan wan niyatu syartun li jami'il ibadati, dan niat merupakan syarat pada semua ibadat. Ya, betul. Li hadisi, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan itu dengan niatnya. Ini semua amalan itu terjadi dengan niatnya. Maka niat itulah yang akan membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain,
apakah dia itu amalan ibadah ataukah amalan yang merupakan adat, atau apakah dia itu ini sholat yang wajib ataukah sholat yang sunnah, dan seterusnya, ya, karena amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan ini dari amalannya tersebut apa yang dia niatkan. Artinya di sini ikhwan, bahwasanya seseorang ini dalam ibadahnya, dalam amalannya itu pahala yang akan dia peroleh sangat-sangat besar kaitannya dengan apa? Niat yang dia niatkan. Apakah dia ikhlas atau tidak, maka itu sangat mempengaruhi pahala yang dia peroleh dari salatnya tersebut. Fala tasihhu ibadatun biduni niyatin, maka tidak sah satu ibadah tanpa adanya niat. Tidak sah satu ibadah tanpa adanya niat. Tetapi kita kembalikan lagi tadi, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah apa? Sesuatu yang tempatnya di dalam hati, yaitu al-qasdu wal iradah, kehendak dan keinginan untuk melakukan suatu amalan. Itu adalah niat. Itulah niat yang dimaksud di sini. Al-qasdu wal iradah, niat dan kehendak, ya, untuk melakukan suatu amalan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam keterangannya menyebutkan bahwasanya niat itu tatba'ul ilma. Niat itu mengikuti ilmu. Karena dia adalah al-qasdu wal iradah. Niat itu mengikuti ilmu, ya. Barang siapa yang mengetahui dia akan melakukan suatu perbuatan tertentu, ya, kemudian dia melakukannya, maka berarti dia telah apa? Meniatkan perbuatan tersebut. Jadi an-niyatu tatba'u al-ilma. Niat itu mengikuti ilmunya. Ya, jadi intinya adalah seseorang sadar dalam melakukan suatu amalan dan dia mengetahui dia melakukan amalan apa ini yang dilakukan, maka dia telah berniat melakukan amalan tersebut. Ya, ini tentang masalah niat dalam ibadah. Nah, baik ikhwani azanillah wa iyyakum, sudah sampai jam 6.31, maka kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang masih berkaitan dengan niat, yaitu tentang ta'rifun niat, dan di sini akan lebih jelas lagi bahwasanya niat itu adalah apa yang ada dalam hati manusia insyaallah taala. Baik, kita akhiri. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.